Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru. Tom Haye tiba di Indonesia untuk rampungkan proses naturalisasi. Kepastian ini diumumkan langsung oleh PSSI. Kedatangan Tom Haye sendiri telah sesuai jadwal. Seperti yang diketahui sebelumnya, pemain berposisi sebagai gelandang itu memang sudah dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis sore 28 Desember 2023. Kabar tersebut datang dari Endri Irawan selaku anggota komite eksekutif PSSI. Ada satu pemain calon pemain timnas lagi, Tom Haye. Sore ini akan datang ke Indonesia mengurus berkas-berkas dulu, mudah-mudahan dapat lancar, kata Endri. Sementara itu beberapa agenda kini harus dijalani Tom Haye demi merampungkan proses naturalisasinya. Pemain kelahiran tahun 1995 itu bakal menjalani interview di Badan Intelijen Negara serta kedutaan. Tom Haye kemudian diharuskan menjalani tes kesetahan. Tom Haye mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia. Pemain yang bermain untuk klub Eredivisie Heerenveen ini lalu tak sabar untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. PSSI belum bisa pastikan kapan Maarten Paes datang ke Indonesia. Kata Endri, sejauh ini memang belum ada pembahasan detail untuk kedatangan kiper asal klub Football Club Dallas itu. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengatakan bahwa ada dua lagi pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Kedua pemain itu adalah Maarten Paes dan Tom Haye. Tom Haye sudah datang ke Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023. Situasi ini berbeda dengan Maarten Paes. Kiper keturunan Belanda Indonesia itu masih belum tahu kapan akan tiba di tanah air. Itu saya mesti cek lagi ya, yang saya tahu yang sudah ada di sini saja, kata Endri Irawan. Adapun untuk Tom Haye dijadwalkan akan menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan pada Jumat 29 Desember 2023. Mudah-mudahan proses Tom Haye dapat berjalan lancar, kata Endri Irawan. Selain Tom Haye dan Maarten Paes, masih ada 3 lagi pemain yang akan menjadi WNI. Mereka adalah Nathan Chu Aon, Ragnar Oratmangoen, dan Chus Margono. Untuk Nathan Chu Aon dan Ragnar Oratmangoen, proses naturalisasinya dibantu PSSI. Adapun untuk Chus Margono dibantu oleh staf khusus tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamadan, bukan lewat PSSI. Jay Itzes segera bela timnas Indonesia, media Vietnam angkat bicara. Diperkirakan Jay akan merasakan caps perdananya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya dia belum bisa bermain untuk Piala Asia 2026 bersama skuad Garuda. Menariknya, kehadiran Jay Itzes mendapatkan sorotan dari media Vietnam, The Tao 247. Bahkan mereka membuat artikel khusus dengan judul "Tak sempat hadir di Piala Asia, bintang naturalisasi Indonesia itu janjian dengan Vietnam di Piala Dunia". Hal tersebut merujuk pada duel skuad Garuda melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 Maret 2024. Dengan demikian, laga pertama Jay Itzes berseragam timnas Indonesia diperkirakan akan berlangsung pada Maret 2024. Saat itu timnas Vietnam akan menghadapi timnas Indonesia di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 Asia, tulis The Tao 247. Masih dalam sumber yang sama, Jay diprediksi akan jadi pemain berbahaya milik skuad Garuda. Diketahui Jay Itzes lahir di Belanda namun memiliki kakek dan nenek berkewarganegaraan Indonesia. Dengan tinggi badan impresif 1,91 meter dan pengalaman bermain di Belanda dan Italia, gelandang ini menjanjikan tambahan kualitas bagi timnas Indonesia, tutup media tersebut. Vietnam diprediksi bakal kesulitan bersaing dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, timnas Vietnam tergabung dalam grup D Piala Asia 2023. Vietnam nantinya harus bersaing dengan Jepang, Irak, dan timnas Indonesia. Belum lama ini Philippe Troussier selaku pelatih timnas Vietnam baru saja mengumumkan daftar pemain yang ikut pemusatan latihan menuju Piala Asia 2023. Daftar tersebut berisikan 34 pemain. Pemilihan pemain yang dilakukan Philippe Troussier sempat menuai kritik.
Salah satunya yakni datang dari Fu Manhai. Fu Manhai menyoroti tak dipanggilnya Hao Tantai. Pasalnya penampilan Hao Tantai di Liga Vietnam 2023 cukup impresif. Saya turut prihatin pada Tantai. Dia adalah pemain serba bisa bermain bertahan dengan sangat baik dan juga berkontribusi dalam serangan. Kemampuan menyerang Tantai tidak buruk. Pemain serba bisa juga bermain bagus. Saat Anda masuk masa jayamu, kamu harus diizinkan berkontribusi pada timnas. Mengapa mengabaikan bakat seperti itu? Kata Fu Manhai. Fu Manhai bahkan menilai Vietnam akan kesusahan bersaing dengan timnas Indonesia memperebutkan posisi ketiga terbaik. Saya kira pelatih terusir memanggil tim muda seperti ini. Kami akan mengalami masa-masa sulit di putaran final Piala Asia 2023. Jadi kami punya peluang, tapi itu akan menjadi tantangan besar bagi pelatih terusir, tuturnya. Shin Tae-yong punya tembok kokoh untuk timnas Indonesia. 3 pemain punya tinggi hampir 2 meter. Pasalnya skuad Garuda memiliki pemain-pemain yang memiliki postur hampir 2 meter. Hal tersebut sangat membantu timnas, terutama untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh di beberapa ajang ke depan. Pemain yang dimaksud adalah Jay Itzes, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Jay Itzes jadi nama terbaru yang tersedia untuk timnas Indonesia. Pemain asal klub Venezia ini baru menjalani sumpah WNI pada Kamis 28 Desember. Tentu butuh waktu bagi Jay untuk mendapatkan kesempatan debut di skuad Garuda karena dia dipastikan tidak akan bermain di Piala Asia 2023 nanti. Selanjutnya ada Justin Hubner yang memiliki tinggi 1,87 meter saat ini. Masih berusia 20 tahun, pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut masih berpeluang masih bisa terus berkembang. Nama terakhir tentu saja Elkan Bagot yang menjadi pemain berpostur paling tinggi di skuad Garuda. Elkan memiliki tinggi 1,98 meter saat ini dan kondisi tersebut sukses dia manfaatkan dengan baik. Bersama Ipswich Town, dia sukses menyumbangkan golnya lewat sundulan. Di timnas, Elkan juga beberapa kali mencetak gol setelah sukses menang duel udara. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sering mengandalkan formasi 3 back. Tentu para pemain ini bisa dicoba oleh Shin Tae-yong.